Baik, selamat pagi Ibu Rasmita dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Adit, salah satu perwakilan dari kelompok Sobat Orange. Jadi kelompok kami melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang memengaruhi perilaku impulse buying pengguna e-commerce Shopee di kalangan mahasiswa. Nah, jadi di sini dalam menganalisis faktornya kami membuat model penelitiannya terlebih dahulu. Lalu di model penelitian yang kami buat, impulse buying itu dipengaruhi secara langsung oleh dua faktor, yaitu satisfaction atau kepuasan pengguna dan promotional activity yang dilakukan oleh e-commerce Shopee. Nah, dari satisfaction ini sendiri, kami juga memecahnya menjadi beberapa bagian, seperti visual tampilan dari website, interaktivitinya, dan bagaimana kepuasan pengguna saat melakukan proses transaksi perbelanjaan. Nah, dari penelitian kami ini, kami memperoleh kesimpulan bahwa ternyata antara kepuasan pengguna dan promotional activity ternyata yang paling memberikan dampak paling besar terhadap impulse buying ada pada kategori satisfaction atau kepuasan pengguna. Jadi apabila ingin ditarik kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada pihak e-commerce, ternyata kalau e-commerce itu ingin membuat penggunanya melakukan pembelian yang impulsif, itu bisa dengan cara meningkatkan komponen satisfaction pengguna ini. Itu bisa seperti meningkatkan tampilannya, terus meningkatkan gimana sih kita bisa membuat pengguna itu nyaman dalam berinteraksi dengan website kita, bagaimana bisa membuat pengalaman yang baik pada sisi pengguna. Seperti itu. Paling itu untuk yang presentasinya. Lalu kalau untuk pertanyaan yang ada di Skele, sejauh ini semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh rekan-rekan saya. Mungkin ada satu, mungkin saya yang bahas yang pertanyaan yang Ibu bilang, ini kan kasus kelompok saya untuk e-commerce Shopee saja. Bagaimana seandainya kalau diterapkan ke e-commerce lain? Apakah hasilnya berbeda atau bagaimana? Nah, saya setuju dengan jawaban yang disampaikan oleh rekan saya, Siti Khadijah. Dia menjelaskan bahwa karena model yang kami buat itu mengandung komponen seperti satisfaction, promotional activity, yang dimana itu akan berbeda tiap e-commerce-nya, maka tentu saja kemungkinan jika ini diterapkan ke e-commerce lain, maka mungkin saja akan memberikan hasil yang berbeda. Namun kurang lebih alur atau tahap-tahap yang dilakukan itu akan sama. Nah, paling itu Bu yang dapat saya sampaikan. Oke, Dari kelompok CMPPI ini mengambil topik research yaitu optimasi perintah PLSQL yang digunakan pada Postgres. Nah, topik ini kita ambil karena belakangan ini kan database juga sering dipakai gitu. Jadinya kita ingin tahu cara optimasi penggunaan database itu bagaimana. Nah, kita mengambil beberapa teknik dari sumber kita yang sebelumnya sudah diuji coba. Beberapa teknik tersebut itu menggunakan Oracle database. Nah, kita sekarang uji teknik tersebut di Postgres. Nah, namun setelah kami lakukan riset, terdapat beberapa teknik yang tidak bisa digunakan gitu. Jadinya kami mengambil kesimpulan bahwa tidak semua teknik yang kita cantumin di laporan itu tidak bisa digunakan di Postgres. Namun ada beberapa teknik yang sangat berdampak sekali terhadap performa di PostgreSQL. Itu sih garis besar riset yang kami lakukan. Untuk pertanyaan di Scale sih sejauh ini sudah solve semua. Kebanyakan pertanyaan itu terkait platform kami, platform buat uji coba aja sih. Kenapa pakai GJP, terus kenapa spesifikasinya sebagai berikut. Jadinya kita menggunakan spesifikasi sebagai berikut ya. Biar apa ya? Biar kan yang uji coba kan nggak cuma satu orang aja Bu di kelompok kita. Jadinya kita bagi-bagi tugas itu buat uji coba. Nah, gimana caranya kita biar satu environment Bu, biar nggak pisah-pisah. Kalau umpamanya kita pisah-pisah gitu kan tiap orang kan visinya beda-beda Bu. Nah, jadinya kita ada ide buat pakai GJP aja mumpung dari kita itu ada kredit yang nganggur gitu. Jadinya gitu sih Bu. Dari kita. Oke, perkenalkan, nama saya Handrici dari perwakilan kelompok MPC. Pada mini riset, kami membahas mengenai hubungan kemudahan bahasa pemrograman dengan minat belajar programmer.
Ada beberapa hal yang kami bahas, misalnya bahasa pemrograman yang pertama kali dipelajari, bahasa pemrograman yang pernah dipelajari, tingkat kemudahan dari beberapa bahasa pemrograman, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepahaman dari sebuah bahasa pemrograman. Lalu kami juga melakukan survei berupa Google Form, dan data-data yang telah kami ambil adalah sesuai yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, setelah melakukan tinjauan literatur, juga analisis data, pemilihan bahasa pemrograman yang cocok dipelajari para pemula itu kami temukan dipengaruhi oleh banyak aspek. Aspek-aspek tersebut adalah fitur yang disediakan oleh bahasa pemrograman, ketersediaan lapangan kerja, kemudahan dalam mempelajari, serta kesamaan sintaks dengan bahasa lain. Nah, setelah merangkum beberapa faktor tersebut, kesimpulan yang kami ambil adalah tingkat kemudahan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi minat seorang programmer dalam memilih dan mempelajari sebuah bahasa pemrograman. Tapi juga mempunyai pengaruh terhadap minat seorang programmer dalam mempelajari bahasa pemrograman tersebut. Lalu untuk Skele, ada beberapa pertanyaan yang belum kami jawab pada Skele ya, ada 2 pertanyaan. Ini dijawab sekarang atau gimana? Dijawab sekarang aja. Oke. Yang pertama dari Alko. Alko menanyakan 2 hal, yaitu apa alasan yang mendasari penulisan saran yang diberikan tentang lingkungan pendukung yang ideal terhadap peningkatan minat programmer? Oh ya, dan soal kedua yaitu apa dasar kelompok kalian mempertanyakan 6 kode blind test? Apakah bentuk sintaks, susunan, ataupun penulisan kode secara general? Untuk pertanyaan pertama, alasan kami mendasari penulisan saran yang diberikan tentang lingkungan pendukung yang ideal terhadap peningkatan minat programmer adalah karena topiknya masih satu ranah sehingga masih bisa menjadi kelanjutan dari penelitian. Untuk pertanyaan kedua, dasar kami mempertanyakan 6 kode blind test adalah agar kita mendapatkan data berupa sintaks apa yang mudah bagi pengguna secara intuisi tanpa memberitahu jenis bahasa tersebut. Semoga jawaban dari saya dapat menjawab. Oke, baik. Karena kita nggak punya waktu untuk bolak-balik nanyanya, jadi semoga itu sudah cukup menjawab. Kalau belum. Pagi Bu Mia dan teman-teman semuanya. Jadi dari kelompok kami, kemarin topik penelitian itu adalah pengaruh persona terhadap pengembangan produk digital. Kami sebenarnya angkat topik ini tuh karena tertarik aja sih sama digital product design dan pengen tahu lebih lanjut apa sebenarnya manfaat dari persona ini ke dalam pengembangan produk digital khususnya proses desain. Nah, untuk penelitian kemarin itu kami pakai metode wawancara. Jadi kami mewawancara ke 5 orang yang adalah desainer juga dan pernah menggunakan teknik persona ini dalam proses desainnya, dan mereka pernah menggunakan persona dan juga pernah tidak menggunakan persona. Jadi kami bisa membandingkan apa yang mereka rasakan ketika membuat desain dengan menggunakan persona dan tidak menggunakan persona. Nah, dari data yang udah kami dapetin, kami mendapatkan beberapa analisis. Kalau misalkan mereka nggak menggunakan persona dalam proses desain, keuntungannya waktu yang dibutuhkan untuk proses desain menjadi lebih pendek, tetapi kerugiannya mereka kesulitan untuk membuat desain karena ada perbedaan calon pengguna. Maksudnya di sini kayak mereka nggak tahu akan mendesain buat siapa, dan itu akan end up memakan waktu yang lebih banyak lagi. Jadi akan membuang-buang waktu untuk proses desain ini.
Kalau misalkan keuntungan dalam menggunakan persona dalam proses desain ini, si desainer ini bisa memperoleh informasi mengenai behavior, tujuan, dan ekspektasi pengguna saat menggunakan produk yang dikembangkan. Sehingga ketika mereka mendesain, mereka sudah tahu apa tujuannya dan akan mendesain buat siapa. Kerugiannya, waktu yang digunakan untuk membuat persona ini kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus ada analisis data atau pengumpulan data sebelumnya. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian kami ini, persona akan membantu tim desainer untuk mengetahui kebutuhan pengguna, dan persona ini memakan waktu tetapi dapat mempercepat proses desain karena tim desainer bisa mendapatkan gambaran tentang calon penggunanya. Jadi intinya persona dapat menghemat waktu desainer untuk melakukan proses desain. Kalau mengenai pertanyaan yang kami dapat di Scala juga sudah terjawab di thread-nya. Sekian, Bu. Selamat pagi Bumia dan teman-teman semua. Kami dari HPMPPI itu mengangkat topik itu pengaruh promo terhadap pembelian pada aplikasi pengiriman makanan pada mahasiswa UI. Karena kami merasa memiliki keresahan bahwa akhir-akhir ini banyak promo-promo besaran yang diadakan oleh penyedia layanan makanan. Kita tuh pengen menguji apakah dengan pemberian promo itu akan meningkatkan minat dan frekuensi pembelian pada aplikasi penyedia layanan makanan. Setelah kita cari-cari literatur review, ternyata promo itu tidak terlalu mempengaruhi minat kita dan frekuensi pembelian makanan. Dan setelah kita uji juga data-data yang kita peroleh melalui Google Form, kita mendapatkan hasil yang sama juga seperti literatur review yang kita temukan. Selanjutnya kita itu setelah tidak menemukan pengaruh, makanya kita mengakui bahwa apa yang kita duga-duga selama ini ternyata salah. Untuk pertanyaan di Scala kita udah menjawab semua, Bu. Oke, baik. Terima kasih dari HPMPPI. Kalau memang tidak ada pertanyaan yang masih dihutangkan. Oke. Jadi kelompok kami membuat riset tentang efek belajar Python sebagai bahasa pengantar. Nah, efek yang kami maksud ini, maksudnya itu pengaruh dalam mempelajari bahasa lain. Efeknya apa gitu? Kalau kita udah belajar Python, apa efeknya pas kita belajar bahasa pemrograman yang lain? Alasan kami memilih topik ini karena kebanyakan dari kami bahasa pengantar untuk pemrograman kami Python. Lalu kami tertarik untuk meneliti riset ini, topik ini. Yang kami lakukan, kami menggunakan metode survei, dan pertanyaan-pertanyaan kami fokus pada menanyakan konsep-konsep dasar programming dari responden dan pengalaman responden saat mempelajari bahasa pemrograman lain. Hasil yang kami dapatkan adalah Python merupakan bahasa yang cocok sebagai bahasa pengantar pemrograman. Tapi ada poin menarik dari riset kami, yaitu kebanyakan data kami, bahasa pemrograman yang dipelajari setelah Python itu sangat tinggi adalah bahasa Java. Jadi cenderung ada bias data itu. Jadi ibaratnya kayak riset kami itu mengarah ke perbandingan antara Java dan Python. Karena data kami mayoritas dari responden ini dari fakultas UI, Fasilkom UI, kebanyakan kan kurikulumnya belajar Python dulu, habis itu Java. Untuk pertanyaan di Scala sudah resolve semua sih. Jadi terima kasih Bu Mia untuk kesempatannya. Jadi riset yang kelompok kami bawa itu berkaitan dengan perubahan kebiasaan belanja online sebagai dampak COVID-19. Jadi selama COVID-19 ini, selama pandemi COVID-19, kami melihat bahwa terjadi banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi di riset ini kami mendapatkan bahwa masyarakat cenderung untuk menyesuaikan perilaku belanja online, belanjanya juga menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang sedang terjadi.
Selain itu juga selama pandemi ini kami mendapatkan bahwa masyarakat banyak yang mulai mencoba berbagai brand-brand baru dan cara-cara untuk berbelanja yang baru gitu, untuk mengadaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi. Dan selain itu dari masyarakat yang mencoba tersebut banyak yang merasakan bahwa adanya kemudahan ketika berbelanja secara online, sehingga hal ini juga mendorong terjadinya tren belanja online yang semakin meningkat, didorong dengan kondisi pandemi yang sedang terjadi. Namun di riset kami juga menemukan bahwa tidak sepenuhnya setuju bahwa kondisi pandemi ini dapat menggantikan kebiasaan belanja offline gitu. Misalnya kayak pengalaman untuk melihat dan memegang barang secara langsung ketika belanja di toko itu tidak dapat digantikan secara online. Sekian sih. Oke, jadi intinya Ya, jadi pertama perkenalan, saya Adrian Kaiser dari kelompok konteks. Mini riset yang kami lakukan adalah mini riset untuk analisis performa metode inisialisasi pada K-means. Nah, jadi K-means itu kan adalah algoritma clustering yang cukup terkenal. Nah, terkenalnya ini karena dia itu mudah untuk dilakukan. Tetapi karena dia mudah untuk dilakukan, terdapat masalah yang ada pada K-means sejak lama, yaitu masalah inisialisasinya. Nah, karena masalah ini, karena algoritma K-means ini cukup terkenal, banyak paper yang mempublish saya lupa. Banyak paper yang mempublish K-means lain yang sudah dimodifikasi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kami ingin mencari algoritma mana yang paling baik untuk menyelesaikan masalah inisialisasi tersebut. Nah, langkah penelitian kami itu adalah pertama dengan melakukan preprocessing pada dataset yang sudah kami pilih. Lalu kami akan membagi algoritma K-means yang kami gunakan menjadi dua, yaitu algoritma K-means yang deterministik dan indeterministik. Nah, kenapa kami bagi menjadi dua? Itu karena algoritma indeterministik itu kan masih memiliki sedikit randomness di dalamnya. Jadinya kami harus mencari average dari eksekusi algoritma tersebut untuk mencari yang terbagus. Lalu setelah itu, algoritma deterministik karena mereka tidak memiliki randomness, jadi kami hanya jalankan sekali saja. Lalu setelah itu kami akan membandingkan semua algoritma K-means tersebut dan akan kami cari hasilnya. Hasil yang kami cari itu adalah dari segi akurasi dan segi kecepatan. Walaupun begitu, kami karena keterbatasan waktu, kami itu tidak menyelesaikan sampai eksperimen. Karena juga biasanya paper-paper itu tidak memberikan code-nya secara dalam format yang sama gitu. Biasanya dalam pseudocode kan. Tidak dalam seperti Python gitu. Jadinya kami tidak bisa jadi implementasinya butuh waktu. Ya mungkin itu saja untuk penelitian kami. Untuk masalah pertanyaan, semua pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok kami. Walaupun ada satu pertanyaan yang baru tadi pagi dijawab. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadif Hadian Prayoga dari kelompok Notifsen ingin recap apa yang kami telah teliti. Jadi kami meneliti analisis pengaruh COVID-19 terhadap tingkat konsumsi aplikasi berbasis subskripsi di mahasiswa sarjana Fasilkom UI. Nah, aplikasi berbasis subskripsi ini itu apa? Ini itu semuanya yang
semua service yang menyediakan service dengan pembayaran berbasis bulanan gitu. Kayak misalnya YouTube Premium, Spotify Premium, bahkan seperti Humble Bundle atau subskripsi Final Fantasy 16 dan apapun gitu yang pembayarannya bersifat recurring. Nah, jadi kita di sini bukan neliti konsumsi saja, namun juga apakah pengeluaran harian berkurang karena COVID, apakah tingkat konsumsi meningkat, dan apakah akan dilanjutkan subskripsinya, langganannya. Jadi hasil yang kami peroleh adalah ternyata COVID-19 ini mengurangi pengeluaran mahasiswa, dan karena pembatasan sosial juga meningkatkan penggunaan aplikasi berbasis subskripsi serta jumlahnya. Jadi bukan hanya orang makin mengkonsumsinya lebih banyak, juga dengan jumlah yang lebih banyak juga. Dan kami juga mendapatkan hasil bahwa ada cukup meyakinkan dengan skala sedang lah. Itu untuk pengguna meneruskan subskripsinya setelah COVID-19 itu sendiri. Nah, mungkin untuk pertanyaannya di forum ada beberapa yang menjadi takeaway utama. Yang pertama itu mungkin yang paling utama adalah persebaran kami. Persebaran kami itu agak timpang dengan kebanyakan 2018. Ini kami kira karena teknik persebaran kami yang kurang baik, dan nantinya akan menjadi pelajaran buat kami untuk bagaimana lebih menyebarkan atau bagaimana cara sampling yang lebih baik. Dan size sampel kami yang cuma 62 mahasiswa saja, dari mana cuma 60 yang valid. Ini menurut kami juga kurang, namun ini kami kira karena kami hanya menjalankan survei selama 3 hari. Mungkin key takeaway lainnya itu batasan. Kami di sini mungkin kurang membatasi jenis aplikasi subskripsi. Jenis aplikasi subskripsi kami kan bisa apa saja yang menggunakan payment recurring. Nah, itu mungkin kalau dalam jumlahnya itu kadang-kadang orang sendiri suka lupa akan lupakan ini subskripsi mereka apa saja, karena banyak yang kecil yang tidak ternotis gitu. Mungkin itu bisa menjadi riset selanjutnya. Dan selain itu saja sih, kayak biar tidak terlalu lama juga. Mungkin ya, sisa pertanyaannya sudah terjawab. Selamat pagi semuanya, saya perwakilan dari kelompok MPPI, Amilah, ingin menyampaikan closing statement dari kelompok kami. Oke, pada mini riset kami membahas salah satu sosial media yang popularitasnya sedang melejit, yaitu TikTok, dan pengaruhnya terhadap produktivitas mahasiswa. Nah, bercerita sedikit tentang pengerjaan proyek, sebelum memulai penulisan, kami melakukan meeting berkali-kali pada fase planning untuk memastikan bahwa riset ini benar-benar visible untuk dilakukan, dan juga memastikan bahwa seluruh anggota kelompok kami memiliki persepsi yang sama terhadap riset kami ini. Nah, baru setelah itu kami membuat survei dan menyebarkan survei. Nah, sayangnya pada fase writing, kelompok kami hanya beberapa kali mengadakan meeting untuk membahas mengenai progres. Namun seperti yang sudah ditanyakan di Skele oleh Bu Laksmita, kami mendapatkan hasil yang cukup menarik nih. Nah, kenapa menarik? Karena hasil dari riset kami ini ternyata berbeda dengan riset-riset lainnya yang menyebutkan bahwa TikTok memiliki pengaruh terhadap produktivitas mahasiswa. Nah, setelah itu jadi kelompok kami tuh menganalisis kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah, yang kebetulan bersangkutan dengan pertanyaan yang mohon maaf sekali Andrew terselip dan belum dapat terjawab di Skele, yaitu penjelasan mengenai representasi instrumen mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya mahasiswa itu sudah representatif belum gitu. Nah, kelompok kami juga telah melakukan upaya untuk dapat merepresentasikan mahasiswa dengan tidak membatasi demografi mengenai universitas, bidang studi yang dia ambil, dan juga jenjang mahasiswa. Namun ya, yang namanya upaya, ternyata dari upaya tersebut kami hanya mendapatkan responden yang sedikit, yaitu kurang dari 100. Dan responden itu cenderung homogen dan banyak di Universitas Indonesia. Nah, hal ini mungkin menjadi penyebab perbedaan hasil riset kami dari riset lainnya yang telah dijelaskan pada Skele untuk pertanyaan dari Ibu Laksmita.
Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dari Andrew, batasan yang digunakan untuk mengatakan bahwa mereka tidak terganggu oleh aplikasi TikTok didasari oleh pertanyaan survei, yaitu pertanyaan eksplisit, seberapa sering aktivitas akademis Anda terganggu karena aplikasi TikTok, dan kami juga menganalisis dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan mengkorelasikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jawaban yang berkaitan dengan performa akademik. Nah, sebagai salah satu contohnya, seberapa sering Anda terlambat mengumpulkan tugas, berapa banyak waktu yang digunakan, seberapa sering Anda terdistraksi dengan notifikasi, dan sebagainya. Akhir kata, terima kasih kepada teman-teman atas respon dari presentasi kelompok kami, dan terima kasih kepada Ibu Laksmita untuk pengajaran dan bimbingannya selama kelas MPPI dan mini riset kami. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Oke, jadi untuk kelompok kami, Anti Nandi, kita juga memberikan research tentang PWA dan Twitter Mobile, dan di sini kita membandingkan antara Twitter Mobile dan Twitter PWA, dan di sini kita juga mendapatkan banyak feedback juga dari Bumia juga, yang cukup baik juga untuk kita memperbaiki diri juga. Jadi terima kasih juga untuk Bumia mengenai feedback yang sudah diberikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, saya perwakilan dari kelompok Biasalah. Riset yang kami lakukan memiliki judul mengenai analisis preferensi media video conference mahasiswa Fasilkom UI sebagai fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh. Hasil yang didapatkan dari riset kami itu menaungi mengenai aplikasi layanan video conference, Google Meet, dan Zoom. Hasil menunjukkan bahwa banyak responden yang merasa Google Meet memiliki tingkat penggunaan yang lebih mudah daripada Zoom. Tetapi kedua layanan tersebut menawarkan fitur-fitur yang berbeda yang tentunya mendukung pembelajaran jarak jauh. Dan responden juga merasa bahwa dengan adanya perubahan pembelajaran jarak jauh dari offline itu sudah mulai nyaman dengan adanya metode menggunakan video conference sebagai sarana dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, sekian dari saya. Kami dari kelompok ASIK melakukan penelitian terhadap auto-generated playlist Spotify atau dengan secara spesifik mengenai tingkat kecocokan mereka dengan selera pengguna. Dari hasil penelitian kami menemukan bahwa variabel familiarity merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan kecocokan dengan selera pengguna. Di sini, meskipun auto-generated playlist merupakan prediksi lagu yang mungkin saja pengguna belum ketahui, tetapi lagu-lagu tersebut memiliki kemiripan dalam segi metadata seperti genre, tempo, yang membuktikan kalau variabel familiarity itu masih mendominasi. Di sini juga kami menemukan ada faktor kedua, yaitu discovery, di mana itu merupakan representasi juga dari auto-generated playlist tersebut. Nah, di sini kami ingin berterima kasih terhadap Ibu Laksmita, karena dengan MPPI, kami akhirnya sudah memiliki basis bola pikir yang terstruktur dalam melakukan sebuah penelitian. Maka dari itu, nanti pengalaman ini akan kami gunakan sebagai fondasi dalam mengerjakan skripsi yang sudah menjadi kewajiban kurikulum baru untuk angkatan 2018. Terima kasih, Bu.